cara kerja suspensi di mobil atau kendaraan. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah ini macam-macam dari suspensi itu sendiri. Suspensi yang sekarang umum dipakai yang pertama itu adalah tipe McPherson. Ini untuk roda depan dan roda belakang biasa dipasang di sana. Cirinya adalah shock absorbernya ini dia tinggi, panjang, dan menggunakan armnya hanya satu lower arm. Berikutnya adalah suspensi double wishbone. Ini juga umum dipakai untuk roda depan dan belakang. Double wishbone ini cirinya shock absorbernya agak pendek dan dia menggunakan dua arm, lower arm dan upper arm, biasanya seperti itu. Dan ini umum dipakai di kendaraan sekarang. Tipe McPherson dan double wishbone itu umum dipakai kendaraan sekarang. Berikut yang ketiga adalah tipe multilink. Ini untuk roda depan dan roda belakang. Ini jarang dipakai karena rumit. Nanti multilink itu banyak sekali linknya atau pipa-pipa panjangnya ya, pipa-pipa besi yang untuk mengikat itu banyak sekali, maka dikatakan multilink. Nah, dia agak jarang dipakai karena rumit dan biaya cukup mahal. Tipe berikutnya adalah air suspension. Ini tipe untuk roda depan dan roda belakang. Ini tipe yang paling terbaru. Ini juga jarang dipakai karena mahal. Jadi suspensinya sudah menggunakan udara semua untuk meredam kejutan dan kenyamanannya. Berikutnya adalah suspensi kelima tipe axle rigid. Ini untuk roda belakang, khusus roda belakang. Ini biasanya untuk mobil yang penggerak roda belakang, dia memakai ini. Ini umum dipakai ini. Kemudian yang terakhir nomor 6 adalah tipe independent. Ini juga untuk roda belakang. Dia itu mirip-mirip McPherson tapi shock absorbernya pendek, cenderung pendek. Itu macam-macam suspensi, bro. Sekarang dilanjut tentang komponen suspensi. Secara umum komponen suspensi yang paling atas sendiri ini adalah suspension upper support atau dudukan bagian atas suspensi. Ini di dalamnya, tengahnya ada bearing untuk pengikat ini ya, pengikat bagian coil spring dan shock absorber. Di dalamnya ada bearingnya. Kemudian ada yang berikutnya, bawahnya ini adalah rubbing cushion. Ini adalah bantalan karetnya. Kemudian bawahnya lagi ini adalah coil spring ya. Coil spring itu berfungsi ini ya untuk menopang kendaraan dan penumpangnya tentunya. Kemudian fungsi keduanya itu menyerap kejutan ya, atau guncangan dan getaran roda dari jalan. Ini yang bagian penyerap utamanya ini. Fungsinya dua ya, menopang dan menyerap dari ini. Kemudian bawahnya ada shock absorber ini yang satu set di tengah ini. Ini fungsinya adalah meredam atau mengurangi oskilasi, atau istilah lain adalah gerakan naik turun yang berlebihan akibat ini coil spring ini. Jadi dia direbam, jadi gerakan naik turunnya menjadi sedikit, maka akan lebih nyaman, terasa nyaman itu kendaraan. Berikutnya ini adalah frame-nya, frame rangka mobil untuk mengikat suspensi bagian atas. Ini adalah drill atau roda. Terus kita lihat bagian bawah ini, di dalamnya roda ini adalah disc brake set ini untuk tempat rem cakram dan pengikat baut roda. Kemudian ini yang bawah ini adalah
steering knuckle arm ya, lengan ini pemutar roda untuk kemudi ini. Kemudian ini yang bawah adalah lower suspension arm atau lower arm, pemegang suspensi bagian bawah. Terus ini yang panjang adalah suspension member atau penghubung suspensi kanan kiri ini ya, pegangan suspensi kanan kiri. Kemudian ini ada stabilizer bar ini ya, penstabil suspensi biar antara kanan dan kiri perbedaannya tidak terlalu besar, maka dia dikasih stabilizer bar ini guncangannya tidak berbeda terlalu besar. Kemudian ini tengah yang memanjang ini sedikit, lower control arm ini ya, penghubung lower arm dan stabilizer bar ini, pengikatnya di sini nih. Kemudian ini adalah ball joint ball ya, tempat dudukan steering knuckle arm ini. Berikutnya adalah drive axle, ini untuk axle penggerak untuk roda. Ini bro bagian-bagian utama dari suspensi. Ini ada caster, camber, toe angel ya, toe in toe out, camber offset, nanti dijelaskan di video yang lain. Oke, berikutnya kita masuk di cara kerja. Oke, cara kerja suspensi sederhana. Jadi dia manakala ada jalan tidak rata atau tonjolan, maka dia akan menekan suspensi dengan pelan atau lembut dan akan dikembalikan lagi turun ke bawah juga lembut. Jadi penumpang akan terasa nyaman di dalam kendaraan atau mobil karena adanya sistem suspensi ini bro. Nah, jadi untuk sumber tenaganya ya dari engine ini, terus sampingnya ada clutch, kopling, terus masuk ke transmisi, terus ke diferensial, terus axle drive, baru ke roda. Ini ya, sumber urutan tenaganya. Ke berikutnya masuk ke cara kerja shock absorbernya ini bro. Ini kita lihat komponen dari shock absorbernya ini ya. Ini cover nut, tutup baut, ini yang nutnya ini, pengunci shock absorbernya masuk ke sini ini. Terus inilah suspension upper support tadi ya, yang untuk dudukan apa ini, spring yang bagian atas, pemegang spring bagian atas, yang di dalamnya ada bearingnya. Terus ini tadi rubber cushion bantalan karetnya. Ini boot stopper shock, ini yang karet pelindung debu. Ini bone bumper, ini bumpernya sebagai pembatas maksimal kalau terjadi kejutan atau apa itu guncangan berlebihan, mentok sehingga kena bumpernya, tidak merusak suspensinya. Ini bawah ini lower armnya. Oke, lihat di sini tipe shock absorber menurut cara kerja itu ada dua. Yang pertama adalah single action, yang kedua multiple action. Ini bisa dilihat di sini. Single action itu cara kerja ini adalah ini ya, lubangnya ini ada dua. Lubang ini ada dua. Kalau dua-duanya sebagai pemicu atau pengalir air ya, pengalir minyak oli suspensi, maka ini dikatakan adalah double atau multiple action ya. Nah, dua-duanya bekerja. Kalau hanya satu maka dia single action. Nah, ini tipenya adalah tipe multiple action ini menurut cara kerja. Berikutnya tipe shock absorber menurut konstruksi. Ini adalah satu monotube, nomor dua adalah twin tube atau double tube. Ini kita lihat di sini karena ini ada dua tabungnya ya, yang bagian dalam adalah working camber, yang bagian luar ini tabung luar adalah reservoir camber. Maka ini tipe shock absorber menurut konstruksi adalah twin tube di sini. Oke, lihat di cara kerjanya, fluid current in piston ya. Ini pistonnya, aliran fluid di dalam piston ini
dia lihat, jadi dia ada dua aliran di sini sehingga menyebabkan naik turunnya menjadi pelan, tereduksi. Kemudian di bawahnya adalah fluid current connect valve in working chamber and reservoir chamber. Jadi aliran fluid di penghubung katup ini ya, antara tabung dalam dan tabung luar. Ini